Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini, kembali saya akan membacakan cerita dari Dioseta. Apalagi kalau bukan tentang Cahyo dan Danan. Pada cerita kali ini, Desa Kandimaya, tempat asal Danan, dihebohkan dengan kemunculan sepasang pengantin berbaju Jawa dengan mempelai wanita tanpa kepala yang ternyata sedang mencari kepalanya sebagai syarat sebuah tumbal pengantin mayit. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Desa Kandimaya. Gelapnya langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah bersama hadirnya suara serangga malam. Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan, seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tidur. Sesekali mereka yang bertugas ronda menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya. Namun, saat semakin malam, jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa. Tapi, kali ini berbeda. Dari kejauhan, terlihat seseorang yang berjalan lambat dengan langkah yang terseok, selangkah demi selangkah. Itu manusia? Iyalah, tapi kayaknya bukan warga sini. Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung melihat sosok itu. Namun, ketika mereka melihat darah di pelipis dan beberapa bagian tubuh dari orang itu, mereka pun segera berlari menghampirinya. "Tolong!" Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan untuk mencapai mereka. "Astagfirullahaladzim, bawa ke pos, siapin obat," perintah satu ke yang lainnya. Salah seorang dari mereka pun membopong bapak itu, dan seorang lainnya mencari obat-obatan untuk mengobatinya. Namun saat tengah menuju pos dan membelakangi gapura, ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Tengkuk mereka terasa begitu dingin. Angin yang tak wajar bertiup dari belakang. Mereka pun menoleh dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua ini. Samar-samar di belakang mereka melayang sepasang makhluk. Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin Jawa yang sudah lusuh, dengan noda darah menutupi warna pakaiannya. Dan luka borok juga terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya. Sosok yang pria terlihat cukup berumur, mungkin seumuran bapak yang berlari ke desa itu. Hanya saja makhluk itu lebih kurus dan memiliki janggut yang panjang. Namun sosok satunya adalah perempuan melayang-layang di sekitar pengantin pria tanpa kepala. Setan! Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos. Sayangnya langkah mereka terlalu lambat. "Setan itu nggak punya kepala. Di mana kepalanya?" teriak salah satu dari mereka sembari terus mencoba berlari. "Di sini." Tanpa disangka, bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata berisi jasad kepala seorang perempuan yang sudah membusuk. Mereka pun melepaskan bapak itu karena panik dengan pemandangan tersebut. Namun bapak itu masih terus meminta tolong. "Kembalikan kepala istriku!" teriak setan pengantin pria itu sembari terbang ke arah bapak itu dengan membawa sebuah arit. Namun, belum sempat sosok itu mendekat, tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kandimaya. Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit batu di ujung desa. Anehnya, kedua sosok setan itu ketakutan dan memilih untuk mundur. "Akan kudapatkan kepala itu, atau ku ambil kepala seluruh warga desa ini sebagai gantinya," ucapnya sebelum menghilang di kegelapan malam.
Mereka cukup lega dengan kepergian kedua sosok itu, walau mereka tahu dengan jelas kepergian setan itu hanya sementara. Gempa yang terjadi secara mendadak pun membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa dari mereka berlarian keluar dan melihat keberadaan bapak itu, dan segera membantu pemuda-pemuda yang bertugas ronda untuk membawanya ke balai desa. Pak Kades pun datang dan menemui bapak yang ketakutan itu. Ia terus menolak untuk lukanya diobati dan terus memeluk bungkusan di tangannya di sudut ruangan. "Pak, bapak kenapa? Cerita sama kami, biar kami bantu," tanya Pak Kades. Sayangnya, pria itu tetap menggeleng dan menatap seluruh warga desa di dekatnya dengan ketakutan. Ada rasa trauma di matanya yang entah datang dari mana. Tapi tidak lama, seorang perempuan datang. Perempuan itu datang dengan membawakan sebuah nampan berisi pisang rebus hangat dan secangkir teh panas. Ia tak berkata apapun dan hanya mengangguk menjawab tatapan mata pria itu, mengisyaratkan agar ia menikmati suguhan sederhana yang ia bawakan. Pak Kades menatap perempuan itu dan menerima isyarat yang diberikan olehnya. Ia pun menghela nafas dan meminta warga desa meninggalkan pos, biar hanya Pak Kades dan perempuan itu yang menemani pria misterius itu. "Ya sudah, saya percayakan ke Dek Naya saja ya," ucap Pak Kades. "Iya Pak," balas Naya. Naya menemani pria itu menghabiskan kudapan yang dibawa Naya, sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa memantau dari jauh, sembari juga menikmati kopi panas yang sudah disiapkan untuk mereka. "Sudah selesai?" tanya Naya. Pria itu mengangguk. "Saya bereskan dulu ya, habis itu saya obati lukanya," ucap Naya yang segera memindahkan nampan dan gelas kosong itu ke belakang. Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati luka luar yang dialami oleh pria itu. "Kulo Naya Pak, asmane panjenengan sinten jeh?" tanya Naya sopan. Badri," balasnya ragu. Walau begitu, Pak Kades dan Naya cukup senang pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka. Kali ini Pak Kades kembali mendekat, berbeda dengan sebelumnya. Kini pria bernama Badri itu tidak lagi takut dengan Pak Kades. "Pak, kami akan mencoba membantu menolong Pak Badri. Tapi apa Bapak bisa jelaskan apa yang terjadi dan apa sebenarnya yang Bapak bawa?" tanya Pak Kades. Pak Badri sedikit melamun, namun Naya tahu bahwa Pak Badri tengah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Setan itu ingin membunuh saya, anak-anak saya, saudara saya, dan seluruh keturunan saya," ucapnya. "Setan yang tadi mengejar Pak Badri?" tanya Pak Kades. Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu. "Hantu pengantin itu? Berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu?" tanya Naya. Sekali lagi Pak Badri mengangguk ragu. Ini benar kepala setan wanita itu. Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya," ucapnya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. "Desa itu desa keramat. Kalau kalian datang dengan niat jahat, kalian tidak akan bisa memasuki desa itu." Aku menguping perbincangan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. "Memangnya kenapa, Nek? Apa bedanya dengan desa lainnya?" tanya seorang cucunya yang mungkin seumuran anak SMP. "Desa itu penghasil dalang, sinden, dan kelompok wayang terbaik. Konon banyak makhluk tak kasat mata yang menyukai permainan mereka dan menjaga desa itu. Selain itu juga, di sana ada sebuah bukit batu. Katanya ada sosok raksasa di sana yang juga ikut menjaga desa itu," cerita sang nenek.
Aku sedikit tersenyum. Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah desa Kandimaya, desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini. Dalam hati aku berpikir, ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya. Keramat? Sepertinya sebutan itu cukup bagus, dan dengan begitu beberapa orang jahat akan berpikir beberapa kali untuk mengganggu desa Kandimaya. Aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi. Pemandangan warga desa yang berlalu lalang sangat membuatku rindu akan tempat ini. Mas Danan, kapan pulang? Sapa seorang ibu yang melintas dengan sepedanya. Baru saja Bu, ini baru sampai. Ya sudah, cepat temui ibumu, kangen banget pasti. Balasnya sembari kembali melajukan sepedanya. Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian di sana. Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya. Aku menoleh ke arah perempuan itu memandang dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lain. Aku pun diam-diam menghampiri gerobak tukang sayur itu dan memberi isyarat jari telunjuk di depan mulutku kepada ibu-ibu dan tukang sayur. Jangan bilang-bilang Naya, nanti saya pinjam sebentar ya gerobak sayurnya, ucapku pada mereka. Mereka pun setuju sembari menahan tawa saat mengerti maksudku. Setelah mereka selesai, aku pun meminjam handuk tukang sayur itu dan mendorong gerobak ke tepat di hadapan Naya. Mas, ikan asinnya masih ada? Tanya Naya. Kalau ikan asin gak ada, balasku dengan mencoba merubah suaraku. Ya, kalau bandeng gak ada juga, balasku lagi sembari menahan tawa. Kok gak ada semua? Terus adanya apa dong? Tanya Naya dengan wajah cemberut. Sayangnya wajah cemberutnya itu benar-benar membuatku tak bisa menahan rasa rinduku dan memilih untuk membongkar penyamaranku. Aku pun memutar ke sisi lain gerobak dan bersiap di belakangnya. Adanya mas-mas ganteng nih. Sontak Naya pun kaget dan menoleh ke belakang. Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku. Mas Danan, ucapnya ragu. Aku mengangguk sembari tersenyum. Jahat Bu, Danan ngusilin Naya, teriak Naya sembari beberapa kali melempar sandal dan benda-benda yang dapat ia gapai. Sontak suasana sanggar menjadi riuh. Dari jauh, ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami. Mendengar adanya keramaian, ibu pun muncul dari dalam dan melongo melihat kelakuan kami berdua. Udah sakit, ucapku meminta Naya menghentikan cubitannya. Gak mau kesel, balasnya sembari menahan kesal, namun dengan senyum di wajahnya. Ingin sekali aku memeluknya. Sayangnya saat ini tempat ini sudah terlanjur ramai dengan para tetangga yang juga keluar melihat kericuan yang telah aku buat. 1-0, ucapku menggodanya. Naya pun menggembungkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ia terus menatapku dengan tatapan lucunya. Udah, gak usah marah. Sini, belanjaannya masih yang bayarin, ucapku. Emang harus, balas Naya. Kami pun segera menyelesaikan belanjaan dengan beberapa request lauk dariku tentunya. Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku. Danan emang suka iseng. Dulu pura-pura jadi anak buah Ki Darubaya, sekarang malah jadi tukang sayur, ucap ibu. Turunan, balasku singkat. Sayangnya ucapanku itu segera berganti dengan jeweran dari ibu. Mas Cahyo sama Pak Le gak ikut? Tanya Naya yang penasaran dengan kedatanganku yang seorang diri. Gak usah dicariin, itu masakan kalau udah matang juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci, balasku. Gitu banget sama mereka, balas Naya. Bukan apa-apa, aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum. Sementara Pak Le dan Cahyo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cahyo. Tapi ternyata malah aku yang sampai duluan. Aku yakin mereka terlambat karena kualat kepadaku.
motornya pasti mogok lagi seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang, aku pun membereskan barang bawaanku dan mandi membersihkan diri sejenak. Setelah kejadian di Alas Wetan, aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Pak Lek dan Cahyo kembali ke Klaten. Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu. Kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan yang mendapat julukan Alas Sewu Lelembut. Sampai beberapa hari kemarin, tiba-tiba Naya menghubungiku dan menceritakan bahwa ada seseorang yang diserang oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala. Yang mengejutkannya lagi, sosok setan itu adalah abdi dari Kanjeng Nyai Rasmono yang telah kami kalahkan. Kabar bapak itu, Pak Badri, udah sehat? Ucapku sembari menghampiri meja makan yang sudah diisi beberapa makanan yang sudah matang. Udah, sore ini juga mau nganter rantang buat dia di balai desa, balas Naya sembari menyusun piring. Aku hanya mengangguk sembari membantu Naya merapikan meja. Sebaiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung. Ada sebuah ruangan di balai desa yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri. Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga sudah tersedia di sana dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi. Tapi walau begitu, Pak Badri masih saja waspada dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya. "Gak apa-apa Pak, ini Danan, putranya Nyai Kirana," ucap Naya memperkenalkanku. "Iya Pak, saya Danan." Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu. Aku menduga itu adalah bungkusan berisi kepala yang diceritakan oleh Naya. Mungkin ia membungkus dengan tebal agar baunya tak tercium. "Makan dulu Pak, masakan hari ini spesial karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga," ucap Naya. Pak Badri mendekat mencium aroma masakan yang Naya bukakan dari rantang. Sepertinya ia sudah cukup lapar dan mudah tergoda dengan bau masakan ibu. "Ya sudah, dimakan dulu ya. Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri," jelas Naya. "Monggo Pak," balasku yang segera berpamitan menunggu di depan balai desa. Tapi sebelum aku sempat keluar, tiba-tiba Pak Badri berbicara. Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan? Kalian ingin menyerahkannya pada setan itu agar setan itu tidak membunuh warga desa kan?" ucap Pak Badri dengan mata yang menatap tajam kepadaku. Aku pun berbalik sebentar dan menghela nafas sejenak. "Tidak Pak, kami cuma mau menganterin masakan ibu. Dimakan ya," balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya. Aku cukup tenang saat mendengar suara sendok dan rantang yang beradu saat meninggalkan Pak Badri. Dari ucapannya barusan, aku mulai mengerti kekhawatirannya. Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya demi menyelamatkan desa. Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya. Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami. Itu adalah suara jendela yang digedor dengan keras. Suara rantang terjatuh terdengar menyusul suara itu. Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri dan menemukan asal suara itu. Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras. Aku pun segera berlari keluar dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu yang tertutup. Hentikan! Teriakku yang segera berlari menghampirinya. Saat aku mendekat, ia pun menoleh. Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang yang wajahnya kini berlumuran darah karena apa yang ia lakukan. Serahkan kepala itu!" ucap orang itu sembari menatap tajam ke arahku. Dia kesurupan. Dalam waktu singkat, ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekikku hingga aku terjatuh. Naya yang melihat hal ini segera berteriak. Mata pemuda itu memutih dengan tubuh yang terus bergetar.
Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri. Orang itu terbatuk-batuk memaksakan teriakannya hingga tenggorokannya terluka dan memuntahkan darah di tubuhku. Mas Danan, teriak Pak Kades yang datang tidak lama setelah Naya berteriak. Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku, dan aku menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dahi pemuda itu dan membacakan ayat-ayat suci. Makhluk apapun kalian tidak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan doa dan ayat suci yang kubacakan, pemuda itu pun berteriak kesetanan dan berusaha memberontak. Tapi tidak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku. Sampai tiba-tiba pemuda itu berhenti meronta. Matanya mengintip dari celah jariku sembari tersenyum menyeringai. Jangan kau kira aku datang sendirian, balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas tak berdaya. Aku mengecek nadi dan nafas dari pemuda itu dan mendapati pemuda itu masih bernyawa. Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya, aku pun mempercayakannya pada warga desa yang mendampingi Pak Kades. Pak Kades, itu di luar desa. Tidak lama berjeda setelah kejadian tadi, tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik. Kami pun segera pergi setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa. Senja yang mulai usang kini terhiasi dengan obor-obor warga desa yang keluar dengan panik mendengar teriakan dari luar desa. Di sana sudah ada beberapa warga yang memandang keluar gapura dengan wajah yang pucat. Itu Pak Kades, itu, tunjuk salah seorang warga. Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat berdiri dengan raut wajah yang datar menyebar di lahan yang cukup luas di depan gapura desa. Seorang perempuan dan 3 orang pemuda. Wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru, rambut mereka berantakan, dan mata mereka memutih persis seperti pemuda yang kesurupan tadi. Mas, mereka siapa? Tanya Naya yang mulai merasa takut. Kalau dugaanku benar, mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu, balasku. Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi, namun warga juga tidak gegabah menghampiri mereka. Kami takut bila salah langkah, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada orang-orang itu. Dayang-dayang pengantin mayit sudah datang. Kembalikan kepala Ndoro pengantin putri kalau masih sayang nyawa. Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam. Dari gerak-gerik dan cara bicaranya aku menebak dialah yang memimpin kelompok setan-setan ini. Mendengar ucapan itu, Pak Badri ketakutan dan memeluk erat bungkusan yang ia pegang. Warga pun menoleh ke arah Pak Badri yang mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu. Kepala orang itu. Apa kepala kalian semua? Ancamnya lagi. Mendengar ucapan itu, seorang pemuda mendekati Pak Badri dan berdiri tepat di hadapannya sembari tetap membawa obornya. Jangan harap, gak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami, ucap pemuda itu. Pak Badri kaget dengan ucapan pemuda tadi. Sementara itu, seorang warga kembali mendekati Pak Badri seolah berusaha melindunginya. Nurutin kemauan setan aja udah salah, apalagi takut sama ancaman setan, ucap warga itu. Satu persatu warga mendekat ke arah Pak Badri dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu. Manungso goblok, mati kalian! Teriak sosok yang dirasuki itu sembari menyeret kakinya dengan cepat menuju ke arah kami. Selama seorang Dananjaya Sambara ada di sini, tidak akan kubiarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya, ucapku sembari bersiap menyambut serangan setan itu. Suara ayat-ayat suci melantun dari mulut seluruh warga yang berkumpul di sini. Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal di luar kepala hingga terdengar begitu menenangkan. Tapi aku tahu
Lantunan ayat itu begitu menyakitkan untuk setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Benar saja, belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa, tiba-tiba mereka mengerang kesakitan. Mereka benar-benar tersiksa dengan ayat-ayat suci yang dibacakan warga desa. Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekati mereka satu persatu dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka. Di tengah ritualku, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara itu mendekat seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat. Terlambat, mereka datang. Dayang-dayang pengantin mayit telah datang. Saat matahari terbit, tidak ada satupun kepala kalian yang masih menempel di tubuh kalian. Ancam salah seorang yang masih dirasuki oleh setan suruhan pengantin mayat itu. Jadi, kalian hanya diperintahkan untuk mengancam? Ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu. Beberapa bait ayat suci kubacakan untuk memberi pelajaran pada setan itu. Panas, manusia sialan, lepaskan! Teriak setan itu. Memang aku sengaja tidak mengusirnya. Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran agar mereka tidak lagi berani mendekat ke desa ini. Mereka datang. Salah satu perempuan yang kerasukan tertawa dengan girang mendengar suara itu. Suara itu benar-benar memberiku firasat yang tidak enak. Jelas, sosok yang datang bukanlah sosok biasa seperti setan-setan yang merasuki orang-orang ini. Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi. Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun terhenti, gentar dengan suara-suara itu. Itu yang menyerang desa saya. Kereta kencana itu membawa puluhan pocong haus darah dan menyerang warga desa saya, ucap Pak Badri ketakutan. Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya, namun aku tidak akan gentar dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa. Dan benar saja, tidak lama kemudian sebuah kereta kencana mendekat dan berhenti tepat di hadapan kami. Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta yang dihiasi ukiran kayu tua itu. Hati-hati mas, ucap Naya memperingatkanku. Aku mengangguk dan menanti sosok apa yang akan muncul dari kereta kencana itu. Tapi entah mengapa tawa setan tadi terhenti saat melihat kereta kencana itu. Ia seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Hati-hati, kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu, tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud Pak Badri, teriak salah seorang warga. Benar, mungkin warga desa hanya manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk tak kasat mata. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud oleh Pak Badri? Di mana? Tuhan di mana? Tiba-tiba setan itu berteriak. Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang. Aku mengernyit aneh. Mungkin saja yang kami lihat benar. Kereta kencana itu kosong. Tidak ada satupun yang menumpanginya. Tapi apa maksudnya ini? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat. Cahaya lampu motor menyilaukan mata kami yang masih terpaku pada kereta kencana tua itu. Pantas saja motornya sering mogok. Kamu bawa motor udah kayak bawa kuda. Terdengar suara Pak Le dari jauh bersama motor itu. Kan buru-buru Pak Le, udah kemalaman ini. Suara Cahyo menyusul ocehan Pak Le. Benar saja, dari balik kegelapan, Pak Le dan Cahyo datang dengan menaiki Vespa tua miliknya. Saat mengetahui ada keramaian di depan desa, mereka pun berhenti dan memarkirkan Vespanya. Pak Le, ini kan kereta kencana yang tadi. Kok di sini? Ucap Cahyo. Lambuh, bukannya kamu udah Pak Le suruh ngurusin pocong-pocongnya? Balas Pak Le. Udahlah Pak Le, tapi kan pocongnya doang. Cahyo menjawab ucapan Pak Le. Pak Le menggeleng sembari mencabut sandalnya. Ya kudanya sekalian toh Panjul.
balas Pak Le sembari memukulkan sandalnya, sementara Cahyo berusaha menghindar. Tunggu, jangan-jangan hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah ulah mereka. Pak Le, Cahyo, aku memanggil mereka yang masih beradu mulut. Danan, bentar Pak Le, itu udah dijemput Danan, ucap Cahyo yang menggunakanku sebagai alasan untuk menjauh dari Pak Le yang masih kesal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Cahyo terhenti. Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat ini. Orang mungkin dayang-dayang Doro kalah sama manusia kayak kamu. Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Walau berbicara seperti itu, tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar. Bentar Jul, biar aku selesaiin masalah di sini, ucapku yang mendekati sisa-sisa setan yang merasuki orang-orang itu. Mereka mencoba untuk mundur, tapi ada Cahyo di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak. Dengan sigap aku menangkap kedua kepala yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita. Lantunan ayat suci kubacakan dan membuat mereka meronta kesakitan. Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tidak lagi menguasai orang-orang itu. Tepat setelah setan itu menghilang, kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang, menyisakan kereta kayu tanpa penumpang. Danan, panggil Cahyo. Aku menoleh ke arahnya, namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi di antara langit malam. Dia di sana, sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya, sepasang pengantin mayit yang mengincar kematian seluruh warga dan keturunan Pak Badri. Saat melihatnya langsung, jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya. Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan yang menjadi dalang semua ini. Dan yang mengikutinya ada mempelai wanita yang melayang-layang tanpa kepala. Dan satu hal yang membuatku bingung sekaligus ngeri. Apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Badri? Apa benar makhluk itu adalah anaknya? Ku terima tantangan kalian semua. Desa ini bakal jadi ajang pesta pernikahan. Purnama besok, iring-iringan pengantin bakal datang ke desa ini. Kita rayakan pernikahanku dengan banjir darah. Makhluk itu mencoba mengancam kami. Aku melihat beberapa warga desa menelan ludah mendengar ancaman itu. Walau begitu, masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Badri. Tenang saja Pak, warga desa Kandimaya sudah tidak lagi takut dengan setan, ucap warga itu sambil menepuk punggung Pak Badri. Walau berbicara begitu, dengan jelas aku juga merasakan ketakutan mereka. Sayangnya, sepasang pengantin itu pergi dengan cepat dan menghilang setelah melemparkan ancamannya. Terlihat pengecut memang, tapi aku tahu bahwa ancamannya bukanlah ancaman kosong. Ini ada apa Tonan? Tanya Cahyo yang bingung dengan apa yang terjadi. Emangnya kamu gak dengerin? Mau ada kondangan, balasku. Gak usah bercanda toh, mentang-mentang aku ini terlambat, rajuk Cahyo. Aku pun menarik nafas dan menoleh ke arah sekitar. Naya dan beberapa warga sudah lebih dulu menolong orang-orang yang sebelumnya kesurupan. Beberapa warga mengenal bahwa mereka adalah warga desa yang lokasinya tidak jauh dari desa Kandimaya. Ya, aku belum tahu jelasnya Jul. Abis ini kita dengerin aja dari yang berhubungan langsung, ucapku sembari menunjukkan keberadaan Pak Badri pada Cahyo. Pak Le pun mendekatiku mempertanyakan hal yang sama. Namun aku meminta mereka beristirahat dan meletakkan barang-barang dulu di rumah ibu sebelum menemui Pak Badri untuk meminta penjelasan darinya. Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah. Wanita manapun yang dianugerahi para serupawan akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi.
banyak yang tidak menyangka di balik anugerah akan wajah yang rupawan, ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk. Dia Nasti, anak salah seorang juragan pemilik perkebunan di desa Sumur Parang. Seorang kembang desa yang menarik perhatian setiap pria yang memandangnya. Walau anak seorang juragan, Nasti bukanlah perempuan yang angkuh. Sebaliknya, ia masih sering berbicara dengan warga desa dan bersosialisasi dengan setiap kalangan. Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga di desanya. Namun ada suatu hal yang membuat Nasti cemas. Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya. Bukan karena tidak suka, namun karena Nasti masih ingin tinggal dan merawat kedua orang tuanya lebih lama. Kadang rasa sayang Nasti kepada kedua orang tuanya membuat tetangga-tetangganya iri. Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa itu. Sudah cantik, sayang sama orang tua, Pak Badri dan istrinya pasti bangga. Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang yang sebenarnya hampir sebagian besar masih memiliki hubungan saudara. Tapi suatu ketika, sifat Nasti berubah. Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki. Nasti memanggilnya Mas Sasmo, namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Doro Sasmo. Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang dan seringkali membuat keributan. Walaupun banyak yang mengetahui namanya, namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan sosok Doro Sasmo ini. Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Nasti untuk berhubungan dengan orang itu. Tapi anehnya, Sasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Doro Sasmo itu. Suatu saat ketika Pak Badri mengikuti Nasti saat hendak menghampiri Doro Sasmo, ia mendapati bahwa Nasti menemuinya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun. Pak Badri tahu ada seseorang di bangunan itu. Ia pun terus mengikuti Nasti hingga Nasti masuk ke dalam rumah. Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah bersama seorang lelaki merupakan sebuah tabu di desa itu. Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa Nasti pulang. Namun saat semakin dekat, ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu. Mas Sasmo, jangan tinggalin Nasti. Nasti janji akan melakukan apa saja. Terdengar suara Nasti dengan nada yang manja. Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi. Nasti, pulang. Kamu gak bapak izinkan berhubungan dengan pria itu, perintah Pak Badri. Nasti kaget melihat kedatangan ayahnya, tapi ia masih tak bisa melepas pelukannya pada kekasihnya. Tidak Pak, Nasti mau sama Mas Sasmo, bantah Nasti. Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu. Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Doro Sasmo yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya. Pak Badri juga merasakan bahwa Doro Sasmo memiliki aura mengerikan, tidak seperti manusia pada umumnya. Pergi, Nasti akan mau menikah denganku, usir Doro Sasmo. Jelas saja Pak Badri tak terima. Ia pun mencoba menarik Nasti untuk kembali, namun Nasti terus menolak. Nasti sudah jadi milikku. Apa saja yang aku minta pasti akan dia lakukan, ucap Doro Sasmo. Tidak, Nasti tidak seperti itu. Ayo Nasti, kita pulang. Ibumu sudah menunggu, perintah Pak Badri. Namun Nasti hanya terdiam dan malah menoleh menatap Doro Sasmo. Buka pakaianmu dan tunjukkan kalau kau memang milikku, perintah Doro Sasmo. Pak Badri kaget dengan ucapan Doro Sasmo. Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu. Sayangnya, pikiran Pak Badri salah. Walau dengan ragu, Nasti membuka sehelai demi sehelai pakaiannya, hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia pun segera menghampiri Doro Sasmo
dan meminta kecupan di bibirnya sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan. "Nasti, kamu sudah gila?" teriak Pak Badri. Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa Nasti sekuat tenaga untuk meninggalkan Dorosasmo. "Percuma, dia akan tetap kembali ke sini," ucap Dorosasmo yang meninggalkan ayah dan anak itu yang masih berseteru dan menyaksikannya dari kursi ternyamannya. Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan pada anakku?" Kali ini emosi Pak Badri membuatnya tidak mampu membendung amarah dan air matanya. "Mauku? Tenang saja, aku tidak mau anakmu. Dia hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbal nyawa seluruh warga desa ini," ucapnya. "Kau gila?" Tepat setelah ucapan itu, samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu. Kali ini tidak ada perkataan lagi. Ia segera mengambil Nasti dan menyeretnya keluar dari bangunan itu. Nasti terus memberontak, bahkan hingga sampai di rumah ia masih memberontak. Beberapa sesepuh desa dipanggil untuk menenangkan Nasti. Sayangnya semua sia-sia. Yang mereka ketahui saat ini Nasti sedang dalam pengaruh pelet. Beberapa orang berjaga bergantian di depan kamar Nasti. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar Nasti tidak keluar dari kamarnya untuk menemui Dorosasmo. Tapi saat malam telah terlewati separuhnya, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya. Hujan pun mulai turun perlahan. Bermodalkan senter dan lampu minyak, mereka masih tetap menjaga Nasti yang saat ini dalam keadaan linglung. Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu. Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri. Mereka ingin tidak menghiraukan suara itu, tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Pak, itu..." Wajah istri Pak Badri pucat ketika menatap ke arah jendela. Ada sosok jasad manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh. Bau busuk memenuhi rumah, menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka. "Pocong! Itu pocong, Pak!" teriak istri Pak Badri. Tidak mau kalah dengan rasa takutnya, Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu terus-menerus membaca doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu. "Dorosasmo meminta kepalamu untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal Kanjeng Nyai Rasmono." Terdengar suara serak yang mengarah ke kamar Nasti. Sontak Pak Badri membuka kamar Nasti dan mendapatinya tengah berdiri di depan daun jendela, seolah berkomunikasi dengan sosok di balik jendela itu. "Nasti, jangan!" teriak Pak Badri. Tidak seperti tadi saat Nasti memberontak. Kali ini Nasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya. Pak Badri hampir merasa lega, tapi jauh dari dalam hatinya ia merasakan ada hal yang sangat tidak beres. Ketika hujan reda, sosok pocong-pocong itu menghilang. Bersamaan dengan itu, Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung. "Pak, Nasti, Pak, Nasti hilang, Pak!" Ibu Nasti berteriak panik saat tidak menemukan anaknya di kamarnya. Pak Badri segera memeriksa kamar Nasti dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa di langit-langit kamarnya. Mereka mencari ke sekitar rumah dan tidak mendapati keberadaan Nasti. Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri. Sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Dorosasmo. Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk. Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayuh dengan cepat menuju rumah itu. Dan benar saja, keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh 4 orang yang memegang obor. Namun tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan bahwa itu adalah Nasti
berdiri tepat di hadapan Doro Sasmo. Nasti mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa yang sudah lusuh. Ada bekas darah di pakaian itu. Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali. "Nasti, kembali! Sadar Nasti!" teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut anaknya. Tapi tepat saat ia masuk ke rumah, sesuatu terjatuh. Itu adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk. Benda itu bergerak menggeliat, berusaha berdiri dengan perlahan. Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur, terbungkus dalam kain kafan yang kini berhadapan dengan Pak Badri. "Pocong!" Kaki Pak Badri lemas, namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya untuk menolong anaknya. Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya. "Tidak ada gunanya. Aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka, dan sebagai persembahan pada Kanjeng Nyai," ucap Doro Sasmo. Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hati membaca doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntut banyak hal. Doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan pada Tuhan agar anak perempuan yang ia sayangi bisa hidup bahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubunginya tidak lagi bergerak. Sayangnya, tubuh Nasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya. Hatinya melawan, namun tubuhnya tidak mampu. Sebilah pisau dilemparkan ke arah Nasti. "Apa kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini?" Ini terlalu gila. Nasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lehernya. Hentikan Nasti!" Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya, namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu. Nasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri sembari menitikkan air mata. Setelahnya, ia menyembelih lehernya sendiri hingga darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah seiring dengan terjatuhnya tubuh Nasti. Pemandangan tersakit terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya, Nasti berusaha menatap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tak mampu menutup, seolah berharap maaf dari ayahnya. Pak Badri tidak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas. Ia tak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya, tidak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. "Pak, Bapak." Mata Pak Badri terbuka dan melihat Nasti tengah berdiri dengan anggun tidak jauh dari hadapannya. "Nasti!" teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh Nasti. Sayangnya, setiap ia mencoba menyentuh, Nasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Nasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. "Maafin Nasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan Nasti," ucapnya. Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai Nasti, namun tetap saja Nasti menghilang dan muncul di sisi lain. "Bapak gak bisa menyelamatkan Nasti, tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa, saudara-saudara kita," ucap Nasti. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Doro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama timbunan jasad yang sudah terbungkus kain kafan. Jasad Nasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Doro Sasmo membutuhkan jasad Nasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman Nasti.
Ia menatap jasad anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jasad anak itu. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang pun ayah yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Air mata Pak Badri menetes membasahi tubuh Nasti. Dengan rasa yang amat bersalah, ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepala Nasti dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan berhati-hati, ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya. Oke, sampai di sini dulu cerita pengantin mayit. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Saya sih yakin Cahyo si bocah ketek bersama Danan dan Pak Le pasti bisa mengatasinya. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Like jika kalian suka, share dan tentu saja subscribe channel ini supaya kami lebih bersemangat. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.